Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kembali malam ini kita akan merenungkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang Maha Kasih, terima kasih atas berkat-Mu bagi kami, sehingga malam hari ini kami masih diberikan kesempatan, diberikan kesehatan, untuk kami bisa merenungkan sebahagian daripada firman-Mu. Bapa, buka hati pikiran kami, dan berbicaralah pada kami, karena kami siap mendengarkan. Hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, nats Alkitab kita pada malam hari ini diambil dari Efesus 3 ayat yang ke-8 sampai ayat 13. Di bawah tema kasih karunia Allah. Demikian firman Tuhan. Kepadaku yang paling hina di antara segala orang kudus, telah dianugerahkan kasih karunia ini, untuk memberitakan kepada orang-orang bukan Yahudi, kekayaan Kristus yang tidak terduga itu. Dan untuk menyatakan apa isinya, tugas penyelenggaraan rahasia yang telah berabad-abad tersembunyi dalam Allah yang menciptakan segala sesuatu. Supaya sekarang oleh jemaat diberitahukan pelbagai ragam hikmat Allah kepada pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa di sorga, sesuai dengan maksud abadi yang telah dilaksanakannya dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Di dalam Dia kita beroleh keberanian dan jalan masuk kepada Allah dengan penuh kepercayaan oleh iman kita kepadanya. Sebab itu, aku minta kepadamu, supaya kamu jangan tawar hati melihat kesesakanku, karena kesesakanku itu adalah kemuliaan. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Rasul Paulus adalah salah seorang tokoh besar di dalam Alkitab. Pelayanannya dalam memberitakan Injil sangat luar biasa. Di tengah berbagai kesulitan, penderitaan, aniaya, dirajam, dan ancaman penjara sekalipun, tidak membuat dia lemah dan tawar hati. Justru di tengah penderitaan dan berbagai tantangan yang dihadapi, Paulus memiliki kekuatan yang begitu besar sehingga dia mampu bertahan. Bahkan kehidupannya menjadi berkat bagi banyak orang. Ia memotivasi dan memberikan nasihat kepada jemaat yang dilayaninya, seperti yang ia tunjukkan kepada jemaat di Efesus. Paulus menyadari bahwa ia adalah orang yang paling hina dan merasa tidak layak menjadi seorang rasul jika dibandingkan dengan rasul lainnya. Namun ia tidak rendah diri. Sebaliknya justru berbangga karena ia dipilih dan dipercaya untuk mengalami seluruh kekayaan Kristus yang tidak terselami manusia. Paulus bersyukur karena Tuhan berkenan memakai dirinya untuk menjalankan amanat agung. Seorang yang sangat kecil dan begitu hina, namun beroleh kesempatan untuk menjadi orang pilihan Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, begitu juga dengan kita. Siapakah kita ini di hadapan Tuhan? Kita adalah orang berdosa dan sangat hina. Namun oleh karena kasih-Nya, kita diselamatkan seperti tertulis. Kamu telah ditebus, dan cara hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu bukan dengan barang yang fana, bukan dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus.
Kita harus tetap menatap kepada Kristus. Kita harus menatap jalan penderitaannya sebagai jalan yang membawa kita kepada kemuliaan dan kemenangan. Dengan menatap pada jalan Kristus, kita mempunyai dasar yang kuat untuk seluruh proses perjuangan iman kita. Bahkan dengan menatap Kristus dan kemuliaannya, kita akan beroleh keberanian untuk percaya. Keberanian percaya yang datang dari Kristus tidak mungkin tergoyahkan oleh situasi apa yang terjadi. Di dalam Dia, kita mendapat jaminan kemenangan untuk mengalami dan menghadapi pergumulan kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita diingatkan bahwa hidup ini adalah kesempatan untuk memberitakan Injil yang adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Paulus menggunakan waktu yang tersisa dalam hidupnya untuk memberitakan Kristus seluas-luasnya. Banyak tokoh iman lainnya yang memberi diri memberitakan kasih karunia ini. Mereka dipakai luar biasa oleh Tuhan dan diingatkan oleh gerejanya selamanya. Apakah yang kita lakukan untuk mengisi waktu yang tersisa ini? Pakailah waktu yang sangat singkat untuk kekekalan, yaitu untuk memberitakan kasih karunia Allah. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih, terima kasih kami sudah merenungkan sebagian daripada firman-Mu. Berkatilah firman-Mu itu bagi kami, Bapa, sehingga bukan hanya kami dengar, tapi juga bisa kami laksanakan dalam kehidupan kami sehari-hari. Bapa di surga, berkati juga istirahat kami malam hari ini, agar besok pagi kami kembali dalam keadaan sehat dan penuh semangat memulai aktivitas kami yang baru. Berkati Bapa semua aktivitas kami, agar semuanya yang kami lakukan itu hanya untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Hapuskan segala dosa-dosa dalam perbuatan kami, agar kami semakin layak menerima berkat-Mu. Hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, terima kasih. Selamat malam. Tuhan Yesus memberkati.